pagi Bu Eka. Apa kabar hari ini? Kabar saya baik. Gimana dengan Bu Eka? Alhamdulillah, saya juga baik. Puji Tuhan. Mohon maaf ini Bu ini. Jadi saya mengganggu waktunya. Apakah Bu ini ada waktu? Ada. Jadi hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu untuk percakapan praobservasi. Ya. Nanti kan Ibu akan melaksanakan kegiatan observasi ya. Ya. Jadi sebelumnya kita laksanakan percakapan praobservasi terlebih dahulu. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah Ibu keberatan? Ya. Oke. Silahkan. Ya. Jadi tujuan percakapan kita pada pagi hari ini yang pertama itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, apakah nanti sesuai atau tidak. Kemudian sebagai persiapan awal saat melakukan pembelajaran dan observasi itu. Selanjutnya saya ingin bertanya tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti pada observasi apa? Dalam pembelajaran nanti tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa itu adalah siswa dapat menganalisis contoh dan jenis ekonomi kreatif dengan cermat, yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa mampu membuat produk ekonomi kreatif dan menjelaskan proses pembuatannya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yang pertama menganalisis contoh dan jenis ekonomi kreatif dengan cermat. Untuk yang kedua diharapkan siswa mampu membuat proses membuat produk ekonomi kreatif serta prosesnya tadi ya, menjelaskan prosesnya. Kemudian untuk area pengembangan yang tidak dicapai, area di sini yang mau saya kembangkan itu adalah bagaimana cara memandu proses pembelajaran yang efektif. Oke, jadi area pengembangannya itu adalah memandu proses pembelajaran yang efektif. Pada intinya proses pembelajaran yang efektif ya. Boleh Ibu ceritakan bagaimana supaya nanti proses pembelajaran itu menjadi efektif? Ya. Yang pertama yang akan saya lakukan, saya akan memberikan motivasi terlebih dahulu kepada siswa agar mereka mau aktif mengikuti pembelajaran. Kemudian saya juga menggunakan teknik stop untuk lebih fokus, siswa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian nanti juga ada diskusi kelompok. Setelah diskusi, dalam proses diskusi, jika ada kelompok-kelompok yang membutuhkan bantuan, nanti akan saya beri scaffolding. Kemudian setelah selesai diskusi kelompok, yang berikutnya adalah presentasi setiap kelompok. Oke. Bagus sekali Bu ini untuk area pengembangan itu termasuk cukup banyak ini ya. Ya. Yang pertama motivasi ya, kemudian teknik stop. Kemudian diskusi dan scaffolding dan presentasi ya. Bagus sekali. Untuk strategi yang sudah Ibu persiapkan itu apa saja? Untuk strategi pembelajaran yang saya persiapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Diferensiasi yang saya ambil di sini adalah diferensiasi produk sesuai dengan minat siswa. Kemudian media yang saya gunakan itu ada media gambar, PT, kemudian ada laptop, ada LCD, ada HP, ada LED. Strategi saya ulangi ya Ibu, strategi yang dipersiapkan pembelajaran diferensiasi ya. Yang terintegrasi KSE. Kemudian untuk diferensiasinya tadi produk ya. Kemudian untuk medianya PPT, LCD, laptop, HP, gambar ya. Kemudian
FKKB. Nah, di sini boleh saya tahu Ibu, bagaimana proses diferensiasi produknya? Karena saya mengambilnya diferensiasi produk, jadi harapan saya nanti siswa sesuai dengan materi yang saya sampaikan tentang ekonomi kreatif, itu di dalamnya ada sekitar 16 subsektor ekonomi kreatif. Dari 16 subsektor ekonomi kreatif itu, siswa bisa memilih salah satu yang mau dibuat produknya. Jadi disesuaikan dengan minat siswa tersebut. Jadi kalau siswa memang sukanya menggambar, nanti produknya berupa gambar. Siswa yang suka menulis bisa produknya menulis puisi, menulis cerpen, dan sebagainya. Kemudian siswa yang hobinya fotografer nanti bisa membuat hasilnya berupa foto-foto seperti itu. Kemudian ada siswa yang hobinya dalam bidang kuliner, ini nanti bisa membuat produk makanan atau minuman yang sesuai minat siswa tersebut, kemudian dibuat videonya. Cara membuat makanan atau minuman itu dibuat video, itu untuk Prosesnya ya. produknya. Ya, seperti itu. Bagus sekali. Untuk diferensiasi produknya di sini. Tambah nanti ada kerajinan. Oh, ada kerajinan. Tapi tadi cukup banyak ya Bu, ada 16 subsektornya ya. Ya, tinggal nanti siswa milih. Di sini saya rasa cukup tepat jika Ibu menerapkan diferensiasinya produk, memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih Ya, produk yang mereka sukai dan sesuai dengan minatnya. Oke. Sekarang Ibu kalau boleh saya tahu, kapan akan dilaksanakan kegiatan observasi nanti? rencananya saya akan melaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di kelas 9A di jam pertama kedua, waktunya 07.30 sampai 08.05. Oke. Jadi nanti observasinya akan dilaksanakan hari Selasa 20 Februari 2024 untuk kelas 9A jam pertama dan kedua ya, jam 7.30 sampai 8.50. Mudah-mudahan nanti kegiatan observasinya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Kemudian apa yang sudah Ibu peroleh dari percakapan kita pada hari ini? Dari percakapan kita pada pagi ini, saya merasa punya gambaran gitu ya, punya gambaran dalam proses observasi pembelajaran yang nanti saya laksanakan pada hari Selasa. Jadi lebih siap intinya, saya lebih siap untuk memberikan pembelajaran yang baik dan tentunya yang menyenangkan untuk siswa. Ada apa? Saya rasa Oh, saya dapat gambaran dari sudah siap untuk KKPD semuanya sudah dipersiapkan ya, sudah lengkap ya. Jadi sampai nanti pada tanggal 20 Februari 2024 di kelas 9. Saya dari kelas senantiasa dilimpahkan kesempatan. Terima kasih Bu ini untuk waktunya yang sangat lama. Saya akan mohon undur diri karena saya ada kegiatan yang lain. Selamat pagi. Siang anak-anak? Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang ekonomi kreatif. Tapi sebelum masuk ke materi ini, kita akan mengulas kembali pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Masih ada yang ingat kita membahas tentang apa? Ya, bagus ya. Kita membahas tentang perdagangan internasional. Ya,
Kita akan mengaitkan pelajaran itu dengan materi kita ekonomi kreatif. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui tayangan video tentang kegiatan ekonomi kreatif di Indonesia dan mengamati gambar, murid dapat menganalisis contoh dan jenis ekonomi kreatif dengan jelas. Yang kedua, melalui video atau foto hasil produk ekonomi kreatif, peserta didik mampu menjelaskan proses pembuatan ekonomi kreatif yang dibuat serta kelebihan kekurangan produk yang dibuat dengan proses ini. Pembelajaran kita ini kita fokus pada yang nomor untuk penilaian, ya, untuk penilaian pembelajaran kita, penilaian kita, di mana kalian waktu berdiskusi itu mampu bekerja sama tidak, mampu menghargai tidak, ya, sikapnya menghargai itu, menghargai sama seperti keyakinan buat yang dibuat waktu itu. Jadi menghargai. Kemudian yang kedua dari kata-kata semua. Jadi materi ekonomi kreatif ini mengetahui apa yang sebenarnya. Yang ketiga keterampilan. Keterampilan ini nanti ada keterampilan kalian praktik waktu presentasi di depan, ada juga yang produk yang akan kalian buat 1 minggu yang akan datang. Baik, sekarang biar kalian lebih fokus, kita akan melakukan teknik stop. Silakan kalian duduk senyaman mungkin, kaki letakkan di bawah, duduk, ya, pejamkan mata, ambil nafas dalam-dalam. Setelah ibu menghitung, ya, 1, 2, 3. Silakan ambil nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Fokus, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Kita kalian amati gambar. Amati gambar kegiatan ekonomi kreatif itu. Silakan ngadep ke depan. Ngadep ke depan dulu. Menurut kalian gambar apa? Kotak. Jadi apa itu gambarnya? Dan bentuknya? Kerajinan dari apa? Dari rotan. Yang berikutnya fashion show. Terus pasar barang seni, ya. Apa ini? Di situ nanti akan kalian temukan kreatif. Nanti ada tambah 1 di situ nggak tercover kuliner, ya. Jadi ekonomi kreatif itu membutuhkan orang-orang yang mempunyai kreativitas. Jadi kalian diajak untuk belajar menjadi seorang wirausahawan melalui 14 sektor, 15 sektor ekonomi kreatif yang kalian baca, yang kalian lihat di gambar. Silakan dikerjakan, waktunya tidak lama. HP-nya digunakan, ya. HP-nya digunakan mencari informasi. Itu fungsinya kalian membawa HP. Ya,
Kalian diskusi untuk melakukan penilaian sikap. Pekerjaan nggak ada yang salah ya, pekerjaan nggak ada yang salah, sesuai skillnya masing-masing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rosalina. Di sini kita akan menyaksikan hasil diskusi kelompok kami. Yang lain silakan. Yang pertama teknik merupakan bentukannya daya lampu yang menjadi kebutuhan utama. Yang kedua wayang kulit, bentuk tradisional dari kesenian wayang yang aslinya ditemukan dalam budaya Jawa dan Bali di Indonesia. Melalui musik dan menyalurkan hobi bangsa dan serta sekian presentasi dari kami. Apakah ada tanggapan dan pertanyaan? Silakan, ditanggapi. Kami dari kelompok 2 yang menanggapi kelompok sudah cukup bagus. Kami saya baik, terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditepuk tangan di kelompok. Silakan kelompok 2 ya. Ya, saya akan menanggapi dari presentasi kelompok 2. Presentasi dari kelompok 2 sudah sangat baik. Terima kasih atas tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi produk yang akan kalian hasilkan nanti sesuai minat kalian sendiri-sendiri, minat dan bakatnya masing-masing, akan membuat produk ekonomi kreatif. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa melalui tayangan video dan untuk dijadikan produk yang akan kalian hasilkan. Bagi kalian yang hobinya membaca dan menulis, ya, kalian nanti bisa membuat cerpen. Produk kalian membuat cerpen atau membuat puisi atau membuat novel. Dia hobinya membaca, menulis. Yang kedua, yang hobinya memasak, kalian bisa membuat masakan. Masakannya nggak buat ibu enggak, ibu hanya minta laporannya, buat videonya dan laporan pembuatannya seperti apa, bahannya apa, proses pembuatannya seperti ini. Ya, perhatikan. Baca di depan. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran sebagai berikut. Siapa mau? Kelompok 1
dua nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4. Ya, mewakili kelompoknya. Bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran hari ini? Ya, kira-kira pembelajaran kita hari ini membosankan atau menyenangkan? Untuk yang akan datang seperti apa pembelajarannya? Masih seperti ini, ya, menggunakan media pembelajaran proses pembelajaran ini. Pengetahuan apa yang kita dapat? Bisa? Pengetahuan tentang? Pengetahuan apa yang kalian dapat tentang pembelajaran kita hari ini? Terus mengetahui tentang apa? Tentang ekonomi kreatif. Ya, tentang ekonomi kreatif. Yang ketiga, sikap apa saja yang dapat kamu kembangkan setelah belajar materi di atas? Setelah belajar materi ekonomi kreatif, sikap apa yang akan kamu berikan? Kerja sama, ya baik? Selain kerja sama, belajar apa? Meningkatkan pengetahuan, apa lagi? Dapat berinteraksi sesama teman. Iya, dapat dalam mempelajari materi. Sulit menanggapi, sulit bertanya, ya. Nah, karena sulit itu makanya kita mesti belajar. Jadi menanggapi, bertanya itu perlu belajar. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, kira materi pembelajaran kita untuk hari ini cukup. Akhiri pelajaran kita sampai di sini. Selamat siang. Selamat siang Bu Rini. Selamat siang Bu Eka. Bagaimana kabar hari ini? Kabar saya baik. Bu Rini, kemarin kan Ibu sudah melaksanakan kegiatan observasi ya. Saya sudah mengobservasi Ibu untuk pembelajaran di kelas kemarin kelas 9A. Sekarang saya mau minta waktunya Ibu sebentar. Kita akan berbincang-bincang untuk kegiatan kita yaitu percakapan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah Ibu keberatan? Ya, silakan Bu Eka. Baik. Bu ini kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya. Kalau boleh Ibu ceritakan apa yang sudah Ibu laksanakan dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Menurut saya ya, dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya susun. Kemarin saya mengajar tentang materi ekonomi kreatif. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini diferensiasinya adalah diferensiasi produk. Jadi setelah pembelajaran nanti akan saya ambil produknya. Jadi pembelajaran sudah saya lakukan dari pembukaan, kemudian absensi, motivasi, persepsi, kemudian juga menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STOP. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah saya utarakan, membentuk kelompok, memberikan scaffolding, membimbing kegiatan presentasi, kemudian menyimpulkan pembelajaran, refleksi, dan menutup pembelajaran. Jadi dari refleksi Ibu tadi Ibu menyampaikan bahwa pembelajarannya sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian dosennya juga sudah secara menyeluruh. Selanjutnya, adakah hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Tentunya ada ya. Jadi karena dalam proses diskusi
yang saya lihat itu masih banyak peserta didik yang masih asik sendiri, kurang bisa untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Ada, karena menurut saya ini karena memang kesadaran berelasi anak ini masih sangat rendah. Kemudian kalau dikelompokkan berbeda gender, misalnya perempuan dan laki-laki, ini ada beberapa siswa yang masih merasa malu-malu, canggung gitu untuk ngobrol asik gitu bersama temannya, itu masih kurang. Kemudian saat presentasi itu juga masih banyak siswa yang membutuhkan latihan ekstra untuk berbicara di depan, melatih percaya diri, karena setelah saya tanya, saya deg-degan Bu kalau di depan seperti itu. Jadi anak masih banyak yang merasa seperti itu kendalanya. Jadi intinya masih ada beberapa anak yang masih belum mampu untuk berelasi ya Bu. Iya. Artinya kesadaran berelasinya masih perlu ditingkatkan. Nah, karena tadi Ibu sudah menyampaikan adanya beberapa kendala ya Bu, atau hambatan. Jadi di sini dalam pembelajaran ini apakah Ibu sudah merasa puas dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Dari cerita yang saya utarakan, tentunya saya belum merasa puas. Jadi harapan saya tuh anak-anak peserta didik itu dalam diskusi mereka aktif semua, kemudian dalam presentasi juga lancar, yang presentasi lancar, yang menanggapi lancar, yang presentasi suaranya juga bisa didengar gitu. Harapan saya, tapi ternyata waktu presentasi siswa itu masih volume suara ini masih kecil gitu, jadi kelompok lain yang di belakang nggak mendengar. Jadi kita harus selalu memberikan motivasi, terus dorongan agar mereka dapat berbicara lantang nih loh, kayak Bu Rini seperti itu, kadang seperti itu saya Bisa percaya diri. iya. Selanjutnya tadi dari kendala tadi Ibu mungkin masih belum merasa puas karena adanya anak yang masih belum mampu untuk berelasi. Selanjutnya, apa hal positif yang sudah Ibu lakukan selama pembelajaran ini? Menurut saya hal positif yang saya sudah lakukan, saya memberi motivasi kepada anak. Kemudian saya juga berusaha meningkatkan konsentrasi anak dengan melakukan teknik STOP ya. Walaupun hasilnya belum maksimal, tapi saya sudah berusaha. Kemudian saya juga sudah membentuk kelompok sesuai minat belajarnya, dan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jika ada kelompok yang mengalami kesulitan untuk mengerjakan KPD, itu saya akan memberikan bantuan atau scaffolding. Itu sekali merupakan hal yang positif sekali karena bisa membangun rasa percaya diri. Ketika kita memberikan scaffolding, berarti anak itu sudah merasa terbantu karena kita sudah membantu mereka dengan memberikan scaffolding. Kemudian tadi Ibu menyampaikan ada kendala ya, artinya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Bagaimana hal apa yang akan Ibu perbaiki ke depan? Tadinya kan saya memetakan anak berdasarkan minatnya, tapi hasilnya kurang maksimal. Nah, saya akan mencoba untuk memetakan kembali kebutuhan murid ini berdasarkan gaya belajarnya untuk materi berikutnya. Harapan saya kesadaran atau kemampuan berelasi anak ini akan meningkat. Ada pembelajaran yang sempurna, tapi akan ada kendala. Bagaimana cara kita untuk meminimalisir tersebut? Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi kelompok. Dalam catatan saya kemarin sudah sangat tampak bahwa di sana anak sudah mampu menentukan produk mana yang akan mereka buat yang sudah sesuai dengan minat dan minat dan bakat mereka. Kalau nggak salah kemarin itu ada foto yang kemudian ada yang suka kuliner, masakan dan buat video. Iya, jadi di sana ada prosedurnya ya.
Untuk pembelajaran sosial emosionalnya juga saya lihat sudah tampak nyata, sudah ada, meskipun ada kelemahan sedikit untuk kesadaran berrelasi. Karena masih bisa diperbaiki, saya rasa masih bisa diperbaiki. Kemudian untuk penerapan budaya positif, Ibu kemarin sudah mengingatkan akan saya dengan kelas, mulai dari berdoa, mengucapkan salam, seperti itu sudah bagus sekali. Nah, selanjutnya, tadi saya belum menanyakan tentang rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan. Tadi kan Ibu berusaha untuk memperbaiki beberapa hal. Kemudian bagaimana sekarang rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan? Rencana saya itu yang pertama saya akan memetakan gaya belajar siswa. Nanti saya akan menggunakan aplikasi tingkat pendidikan. Jadi itu pemetaannya Ya, pemetaan. Kemudian saya akan membuat RPP berdiferensiasi sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan, sekaligus membuat lembar kerja peserta didiknya sesuai dengan gaya belajarnya tentunya, dan menyiapkan media ajar yang sesuai. Selain itu, untuk pengembangan diri saya akan berusaha untuk membuka kembali platform Merdeka Mengajar yang di situ banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, terutama tentang metode-metode pembelajaran ya. Di situ bisa kita amati, bisa kita tiru gitu, dan kita modifikasi. Jadi intinya terbuka wawasan lah intinya untuk pengembangan diri. Itu tadi menyampaikan bahwa akan membuat RPP berdiferensiasi ya Pak? Iya. Apakah di sini diferensiasinya sama dengan yang sebelumnya atau tidak dirubah? Sepertinya berbeda, nanti ada proses. Jadi ada dua proses dan produk sesuai materi. Jadi rencana tindak lanjut itu nanti yang pertama itu memetakan siswa yang murid sesuai dengan gaya belajar. Yang tadinya kan minat dengan masih ada kendala, jadi itu akan mencoba untuk gaya belajar. Yang kedua, dengan membuat RPP berdiferensiasi proses ya, Proses dan produk. proses dan produk. Selanjutnya membuat RKPD tentunya yang sesuai ya dengan pemetaan tadi. Kemudian media ajarnya. Nah, Ibu kalau boleh tahu, media ajar yang akan Ibu gunakan nanti apa Ibu? Nanti ada video ya, ada video, kemudian ada artikel, kemudian ada buku juga, kemudian selain itu kita menggunakan LCD ya. Jadi, siswa juga secara penonton untuk membawa HP untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya Ibu, kapan waktu akan dilaksanakan rencana tindak lanjut? Rencana saya yang secepatnya berapa ya. Jadi kalau bisa pertemuan minggu depan itu sudah Siap ya? sudah siap. Jadi RPP sudah siap, pemetaan sudah siap, RKPD sudah siap, semuanya siap. Materi minggu depan sudah bisa saya laksanakan tindak lanjutnya. Baik sekali. Jadi mudah-mudahan nanti kalau semua sudah siap, persiapannya sudah matang, pembelajarannya akan lebih baik lagi, tidak ada kendala ya Ibu ya. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita siang hari ini? Yang saya dapatkan banyak ya Bu Eka ya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas percakapan kita pada siang ini. Karena dari percakapan ini saya dapat mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi saya jadi tahu apa sih kekurangan saya nih. Dari kekurangan itu agar bisa saya perbaiki ke depannya. Jadi saya dapat melakukan perbaikan, saya mengetahui hambatan-hambatan yang saya lakukan, kemudian saya dapat merencanakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut, kemudian aksi nyatanya tentunya. Itu.
Jadi tujuan percakapan kita di sini bukan mencari kekurangan, bukan mencari kelemahan, tapi di sini adalah mencoba untuk mengevaluasi supaya kita bisa memperbaiki kekurangan yang ada pada proses pembelajaran kita. Tujuannya yaitu tadi supaya pembelajaran kedepannya akan lebih baik lagi. Ini kan sudah siang, jadi saya rasa percakapan kita sudah cukup. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dengan saya kan Ibu? Saya juga merasa sudah cukup. Terima kasih untuk waktunya. Nah, nanti jika pembelajaran kedepannya sudah berjalan, saya ingin kembali mendengarkan cerita ini, atau kalau boleh saya juga ingin mengobservasi lagi supaya saya lihat apakah ada perubahan dari usaha ibu untuk memperbaiki kendala-kendala tersebut. Terima kasih Bu Rini untuk waktunya. Sama-sama Bu Eka. Selamat siang. Selamat siang.